Shalom sahabat Petra dimanapun berada. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melangkah di hari yang baru pemberian Tuhan. Saya yakin berkat dari Tuhan menyegarkan jiwa dan tubuh kita di pagi ini. Dan saat ini kita akan menambah bekal kita untuk menjalani aktivitas hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita hayati bersama dalam embun pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rawulu. Oleh karena itu, dimanapun sahabat Petra berada, mari kita satukan hati kita memohon berkat dan hikmat dari Tuhan dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke-Mu ya Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar. Kami meyakini bahwa pada pagi hari ini kami dapat melangkah di hari yang baru. Ini adalah karena berkat Tuhan. Berbagai hal telah kami lewati, suka duka kehidupan, sampai pagi ini kami dapat melewatinya hanya karena tuntunan kasih Tuhan. Terlebih, Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami, hingga Tuhan berkenan untuk mengorbankan Putra Tunggal, Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menebus kita. Terima kasih Tuhan atas karunia besar ini. Dan pada pagi hari ini, kami akan mengawali aktivitas dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami berkarya, memberi terang, memberi hikmat, sehingga firman yang kami terima sungguh dapat kami hayati, dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan di tengah kehidupan keseharian kami. Kami memohon Tuhan pula yang akan menuntun setiap sarana yang kami gunakan pagi ini, sehingga dapat memperlancar dan mendukung kami untuk dapat bersama-sama menghayati firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami siap menerima dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, mari bagi kita yang sedang ada di rumah atau dimanapun berada, kita persiapkan bacaan yang akan kita hayati bersama pagi ini dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita akan memperhatikan ayat 23 sampai ayat 26. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-23 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati bersama di Kamis pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan menghayati tema tentang kasih. Ya, kita akan menghayati tentang kasih. Entah sudah berapa puluh atau bahkan ratusan kali sebagai anak Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan tentang kasih. Tetapi kalau mau kita sadari sahabat Petra, berulang-ulang kali kita diingatkan dan diajak aktif untuk mengasihi, tetapi berulang kali juga kita tidak bisa mengasihi. Kasih memang sangat mudah untuk diucapkan, dinyanyikan. Kita tahu bahwa banyak pujian-pujian Kristen dengan kata kasih. Tetapi kasih sungguh tidak mudah untuk dilakukan. Dari awal mula, dengan kasih-Nya, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, termasuk kita, manusia. Keadaan semua ciptaan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang awalnya ciptaan dalam kondisi sungguh amat baik, seperti yang dapat kita baca di dalam kitab Kejadian, berubah menjadi rusak karena dosa. Tetapi kasih Allah bagi ciptaannya tidak pernah berubah. Keadaan ciptaan berubah, tapi Sang Pencipta tidak pernah berubah. Bahkan Ia sampai berkenan turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia dalam diri Kristus Yesus yang menderita, disalibkan demi menebus dan menyelamatkan manusia. Semua itu dilakukan karena kasih. Tidak ada alasan lain yang mendorong Allah untuk memiliki inisiatif dan bertindak menyelamatkan manusia, kalau bukan karena kasih. Semua dilakukan karena Allah begitu mengasihi manusia. Oleh karena itu, berulang kali Tuhan Yesus mengajak para murid untuk saling mengasihi. Ini yang penting dan harus dilakukan oleh setiap orang percaya
sebagai anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus semestinya kita saling memperhatikan, menolong, melengkapi, dan mengasihi satu dengan yang lain. Ketika yang satu merasakan sakit, yang lain pun turut merasakan sakit. Ketika yang satu butuh pertolongan, yang lain bisa memberikan pertolongan. Sebagai anggota tubuh, kita diajak untuk saling menolong, untuk saling memperhatikan. Inilah wujud kasih seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus. Kasih adalah yang paling besar di antara yang lainnya. Karena kasih adalah sumber keselamatan manusia. Karena kasih, Kristus menjadi jalan menuju hidup kekal dan jalan pendamaian bagi kita. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus telah mengajarkan tentang kasih, telah memberi teladan bagaimana hidup dalam kasih, telah membuktikan bagaimana hidup mengasihi, dan sudah mengajak kita untuk hidup dalam kasih. Lalu saat ini, bagaimana dengan kita? Seperti tadi pertanyaan pembuka, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sederhana, sering kita dengar, tapi kalau boleh jujur dan mau jujur, masih sering kita tidak mau mengasihi karena berbagai alasan keegoisan kita. Sahabat Petra yang terkasih, mulai hari ini, hari Kamis, hingga beberapa hari ke depan, kita diajak untuk menghayati betapa besar kasih Tuhan yang telah menyelamatkan manusia. Bagaimana Ia rela menderita, bahkan mati, demi kasih-Nya bagi kita. Hari ini, kita memperingati Kamis Putih. Kita diperlihatkan pada kisah perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para murid. Maut sudah di depan mata. Berbagai perasaan berkecambuk di dalam hatinya. Namun Ia tidak diam. Ia tersenyum, berdiri, mengambil perlengkapan pembasuhan kaki, menghampiri para murid dan membasuh kaki mereka. Ia mengambil tugas seorang hamba untuk mengajarkan kasih kepada para murid. Sambil membasuh, ia memandatkan para murid untuk mengasihi, sebagaimana ia juga telah mengasihi mereka. Tak hanya mengajarkan kasih, namun Kristus telah memberi teladan bagaimana kasih diwujudkan bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sahabat Petra, mari kita hayati bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Mari kita hayati mandat Kristus untuk saling mengasihi, seperti juga yang telah kita terima melalui surat Korintus. Bukan agar kita dikasihi, tetapi karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan cintanya
yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tidak hanya menciptakan kami dengan kasih, tetapi setiap detik kehidupan kami berlimpah dengan kasih Tuhan. Berulang kali Tuhan mengingatkan kami untuk saling mengasihi, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Jujur, masih sering kami tidak mau untuk mengasihi. Karena alasan kepentingan, kebutuhan, luka hati, sakit hati, sehingga kami tidak mau mengasihi. Kami lupa kalau kami sudah menerima berkat kasih yang besar dari Engkau. Karena itu ya Tuhan, di pagi ini, dengan rendah hati, kami memohon kiranya Tuhan menguatkan kami, menuntun kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami kesabaran, sehingga kami mampu untuk mewujud nyatakan kasih di dalam hidup sehari-hari kami. Walaupun terkadang kami dibenci, walaupun kadang kami sakit hati dan kecewa, tapi kiranya apa yang kami alami tidak menggentarkan diri kami untuk tetap mengasihi. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup saling memperhatikan, saling menolong, saling menguatkan dan saling memperlengkapi seperti yang dikehendaki Tuhan melalui firman yang telah kami terima pagi ini. Kami berserah penuh kepadamu untuk Engkau tuntun dan Engkau bimbing. Tuhan, pagi ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tuntun setiap aktivitas kami. Tuhan kiranya memberikan kami kelancaran bagi setiap aktivitas kami. Tuhan berikan kami kesehatan bagi tubuh dan jiwa kami. Terlebih Tuhan, ketika hari ini kami juga akan beribadah Kamis Putih, di mana kami menghayati bagaimana contoh kasih yang telah Tuhan ajarkan di malam perjamuan terakhir. Mampukan kami Tuhan untuk membawa hati dan jiwa kami bersama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Inilah hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau tuntun dan Engkau berkati. Kami mengakui keterbatasan dan salah dosa kami, dan rendah hati kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, Mun Pagi di hari Kamis tanggal 6 April 2023 bersama saya Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rawulo. Izinkan saya mohon pamit. Mari kita lanjutkan aktivitas kita hari ini dan nanti kita akan beribadah dengan membawa hati dan jiwa kita untuk semakin dikuatkan dan diperlengkapi di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati.